Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Hak ya. Kita jumpa lagi di sini, kita ngobrol bareng sore-sore ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kayaknya asik nih ngobrol bareng ya, karena ada sesuatu yang diceritain kemarin sama Mas Hak mengenai kawan-kawannya yang katanya aneh-aneh, menyimpan benda misteri begitu. Nah, ini kita bahas pada hari ini. Oke, ada kabar bagaimana ini Mas Hak? Ya kemarin lagi pas pagi pada ngumpul di rumah teman gitu. Ya ada salah teman itu yang punya rumah itu pamer-pamer barang-barang. Pamer barang? Iya Pak, barang-barang yang gimana ya? Kayak gampangannya barang-barang bertuah. Oh begitu. Tadi katanya itu ada yang memiliki keistimewaan ini. Kebal biasanya ini? Iya, ada dia punya kayak apa ya? Kayak keris kecil gitu katanya. Oke. Ini taruh di dalam dompet, nanti kalau ada apa-apa dia aman di jalan. Oke. Gini, saya jelasin kepada Mas Hak sama teman-teman yang ada di rumah begitu. Jadi benda spiritual itu sebenarnya ada Mas. Ada energinya, ada manfaat yang bisa kita rasakan, tapi bukan untuk kebal, tapi untuk perlindungan kita. Begitu ya. Untuk perlindungan kita. Nah, ada contohnya tadi mana ini saya bawa ini. Ya, teman-teman semuanya ya, Mas shoot aja Mas. Nah, ini salah satu benda yang katanya banyak orang ya kan, katanya banyak orang itu ini mampu mendatangkan kekebalan, mampu membuat orangnya sakti dan lain sebagainya ya. Ada yang mengatakan ini namanya keris Semar Kuncung, begitu loh Mas Hak. Ini ada yang mengatakan keris Semar Kuncung. Tapi bagi saya bagi saya ini sampean beli di pasar itu harganya 10 ribuan Mas. 10 ribuan gitu? 10 ribuan. Nah, kenapa kok dibilang benda bertuah Ki? 10 ribu ini kalau Mas Hak ritualkan sesuai dengan ilmu ya, ilmu tata cara yang benar ya, ini bisa jadi benda bertuah. Gitu loh. Oh gitu. Nah, rata-rata anak muda itu dikasih ini tuh langsung bangga. Oh, ini yang menjaga saya, kekebalan ini. Waktu tak tantang ini, yaudah kalau kamu merasa kebal, coba pegang. Ini ada uang berapa? 1 juta ini kamu pakai. Ya, 1 juta kamu pakai, tapi saya minta untuk bedil pakai senapan angin gitu loh. Ditembak gitu. Kaki kamu berani nggak? Nggak berani Mas, nggak berani. Oh, saya deket gini langsung tak cubit, sakit katanya. Waduh Mas, ngapa aku berjiwit dulu. Lah wong katanya kebal gitu loh. Ya, untuk teman-teman ini informasi saja. Ini kalau Anda beli kosongan itu 10 ribuan ya. Kosongan 10 ribu. Jadi saya sebagai pakar spiritual, saya disuruh meritualkan ini. Ya, puasa dulu 33 hari sampai 40 hari. Ya, setiap malam wiridan. Mohon maaf Mas, kalau saya ibaratnya jasa ya, dikasih seikhlasnya. Terkadang ya saya kan manusia biasa, terkadang itu masih ada rasa kok hanya segitu begitu loh. Ya, jadi mungkin teman-teman semuanya, memang ilmu itu tidak bisa kita jual belikan, tapi ya untuk timbal baliknya itu alangkah lebih baik ya ada penghargaan. Nah, itu yang saya maksudkan ya. Temannya Mas pasti dia sudah merasa bangga, ya kan? Iya Ki, ada lagi Ki, di dalam dompetnya itu saya pernah nemuin kayak apa ya Ki? Kayak bulu atau kayak akar-akar pohon gitu. Kalau seperti bulu atau akar pohon, itu kan namanya bulu berindu, ya kan? Itu bulu berindu. Ya sama saja. Ini sama seperti yang saya bawa ini ya. Keris ya, keris nogo. Keris nogo. Nah, ini kalau orang biasa, orang awam ya, menemukan ini di pinggir jalan, di bawah pohon, wah dikira ini benda keramat Mas. Padahal ya hanya aksesoris biasa yang belum diisi. Begitu. Coba ini sampean shoot. Hanya aksesoris biasa yang belum diisikan begitu. Loh, coba semacam ini. Loh. Ini tidak ada efeknya ya kalau saya iniin loh, patah kan? Tapi begini, apakah saya sial? Tidak, saya tidak merasa sial. Karena ini benda kosongan yang belum diisi begitu Mas. Harganya pun murah.
Ya, ini mengapa kita ngobrol sore hari ini kan kita bisa tahu teman-teman semuanya, kita bisa tahu kalian jangan mudah tertarik dengan benda, ya. Karena benda spiritual yang baik adalah ketika kita pegang, kita lihat itu Mas, itu ada getaran energi. Kayak sampean sendiri nih, sampean lihat cewek nih, kalau ada ketertarikan kan kerasa itu. Wah, deg-degan. Wah, itu ada ketertarikan, itu ada energi nih Mas. Benda spiritual itu sama. Ada yang katanya di blueprindu, dipakai untuk apa? Nggak tahu kita, saya tanya itu dianya cuma cengenges langsung. Oh, begitu. Saya buang kayak buang gitu aja lah. Tapi dia bilang lagi dimasukkan lagi gitu. Oh, menurut dia sakti gitu. Nggak tahu, dia nggak bilang apa-apa. Oke. Nah, ini untuk teman-teman ya, kita jadi pembuktian juga lah ya hari ini. Bulu perindu, kalian itu cari di sawah Mas, ada rumput bujang, kalian ambil pucuk-pucuknya, itu bisa disebut bulu perindu. Nah, berarti dari sawah ya? Dari semak-semak ya, sawah ada, kemudian di semak belukar ya. Bulu perindu itu juga bisa disebut berasal dari sarang elang hitam, ada yang berasal dari dalam bambu. Dalam bambu? Bambu itu kalau dibelah ada akar yang menjulai yang di dalamnya begitu. Itu bisa disebut bulu perindu. Asal tadi Mas sudah pernah diproses orang, ya pakar spiritual yang proses. Bukan tiba-tiba benda spiritual itu kita nemuin, ya itu ada energinya, tidak ada. Gitu loh Mas. Itu yang menjadi menjadi pembeda lah. Maka dari itu bulu perindu yang baik itu kalau kita pegang ya ada reaksinya, ada energinya begitu. Nah, menurut sampean pernah lihat bulu perindu selain milik teman sampean ada enggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Sekarang ini untuk uji coba ini, coba sekalian di ya, untuk teman-teman semuanya yang saya bawa ini ya, ini bulu perindu yang ada di dalam kotak ini adalah bulu perindu juga. Ini yang berasal dari saya ya Mas, yang sudah pernah saya proses ritual. Yang ini ya, saya minta salah satu murid saya tadi untuk membelikan di pasar segini ya, syuting segini itu cuma Rp3.000 Mas. Ini tuh Rp3.000. Apakah asli? Ya asli, bisa gerak ya, bisa bergerak-gerak sendiri. Percaya enggak bisa gerak sendiri? Pernah lihat enggak? Bergeraknya itu karena apa gitu? Nah gini, ada yang ngatain itu karena hal gaib gitu loh Mas. Itu mengatakan hal gaib semacam itu. Ya kita buktikan ya. Saya ambil beginilah ya. Maaf ini ada angin. Ya, kasih air ya. Coba ini ya, sambil dilihat kamera teman-teman semuanya, apakah dia bergerak-gerak atau tidak. Coba lihat. Gerak-gerak enggak? Bergoyang-goyang enggak? Bergerak kan? Iya, kok ada gerak ya. Ya. Wah, ini anak gini Mas. Masa sampean udah dewasa kayak gini kok percaya kayak gini ya? Ya? Harusnya kita tidak usah percaya. Ini tuh bisa gerak karena reaksi kimia Mas, reaksi dari alam begitu. Karena ini termasuk ke dalam ranting ya, ranting-ranting pohon yang sudah kering begitu. Semak-semak tadi loh sudah kering. Kemudian kalau kena air dia jadi lembab, akhirnya kan memuai dari dalam-dalamnya zatnya. Ya, saya nggak tahu, saya bukan orang biologi lah ya. Tapi itu karena air. Oh, gampangannya itu bikin lembab atau basah itu ya? Jadi iya betul, itu yang bikin gerak. Jadi bukan kodam, bukan energi di dalamnya. Jadi kita juga harus berpikir lah ya. Kita jadi manusia ya harus berpikir secara logika juga, jangan mudah dibohongi. Kalian beli. Nah, pembeda dengan yang asli, ini coba. Ya tidak ada jauh bedanya Mas, sarana dari saya dan juga sarana yang ini. Hanya bedanya ketika ini saya pegang ataupun saya di sekitar gini, itu ada energi yang saya rasakan karena sudah saya proses ritual. Nah ini kalau dipegang, digunakan oleh penggunanya, baru ada reaksinya begitu loh. Itu yang membedakan. Semacam itu. Ini paham ya, ini bukan sulapan, tapi memang reaksi alam begitu loh.
Jadi kita tidak usah heran, wah kenapa kok bulu perindu bergoyang-goyang. Nah itu loh. Oh gitu. Gimana? Ada alasan dibalik sebuah misteri gitu. Iya toh. Sampai juga kan katanya awam terhadap spiritual. Nah ini saya tunjukin. Kalau sampean dibohongi oleh kawan-kawan teman-teman sampean ya, sampean udah tahu rahasianya gitu. Nah, ini untuk teman-teman ya yang masih awam pun ya jangan percayalah. Ya contoh itu ada lagi mani gajah mas. Mani gajah itu kan ada yang mustika, ada yang batu, ada yang getah. Ya kayak getah gitu loh kristalnya. Oh kristal. Nah itu hampir sama caranya kayak gini. Ya dia pakai 2 korek lidi itu, ya kemudian digosok-gosok ke batunya, kemudian dimasukkan air, yang satunya di gini, dia ngikut, nempel. Padahal itu adalah suatu reaksi alami, listrik statis. Jadi dia ngikut begitu. Itu semua batu bisa, batu kali yang di depan sana aja bisa kok. Gitu mas. Oke, butuh pembuktian apa ini? Misalnya, ini tadi kan keris tadi tak patahin. Kalau dibakar bulu perindu gitu gimana? Iya dibakar ya dibakar. Adakah efek kalau yang punya isian atau gimana itu? Iya, coba ayo kita bakar. Tak bakari mas. Yuk. Nih. Mas Hak ini disediain korek ini, katanya mau bakar. Ini ya, kita keluarin semua. Ya kita bakar nih. Oh terbakar kan mas? Ya. Kesurupan. Nah, kalau dibakar tidak ada reaksinya. Oh gitu. Ya kan? Wong ini tuh benda mati. Makanya kalau benda mati jangan kita sembah, kita percayai. Saya punya ageman ya kayak keris kayak gini, itu sebagai koleksi saja, sebagai alat gitu loh Mas Hak. Alat itu kan handphone. Ini itu alat untuk komunikasi, mempermudah komunikasi, ya kan? Hikmah yang kita petik hari ini. Sarana spiritual itu alat. Nah, alat yang membantu kita yang sama seperti ini. Mas punya motor, punya mobil untuk mempercepat untuk ke tempat tujuan, kan gitu. Ada bulu perindu yang sudah diproses ritual, ada energinya, mempercepat, ya, memperbaiki aura kita. Mas semakin mudah ketemu jodoh, semacam itu loh. Oh ini berarti bulu perindu buat nganu ya Ki? Buat jodoh ya Ki? Ya mau. Nih. Boleh Ki, boleh. Silakan lakukan nanti. Lakukan maksudnya bulu perindu itu jangan dipakai untuk gimana ya? Kadang ada orang gini, saya mau pakai bulu perindu untuk memikat lawan jenis, untuk saya pakai Ki. Maksudnya gini loh, ketika dia sudah punya pacar dipakai, itu nggak bagus mas, jelek. Karena sarana spiritual pun ya kalau kita gunakan dengan baik maka hasilnya baik. Itu kalau sama ini pakai ya digunakan untuk membuat aura lebih bagus, mendekati lawan jenis, ya dijadikan istri lah. Jangan hanya dipermainkan hatinya, kan gitu. Harus kasih kepastian gitu. Iya betul, karma berlaku loh teman-teman semuanya. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari, gitu loh mas. Ya, oke, hikmah sudah kita pahami. Semoga sampean juga paham. Ya, terima kasih ya untuk ini juga gitu. Jangan lupa nanti testimoni juga gitu. Oke, saya tutup video kali ini, semoga bermanfaat ya. Kita ngobrol bareng sore hari ini. Untuk teman-teman yang mau memberikan ide ataupun saran lah apa yang bagusnya kita bahas hari ini, ya tulis di kolom komentar gitu mas ya. Jangan lupa video ini nanti share ke temannya sampean. Biar paham ya, agar pahamnya tidak salah gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.